Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Haula wala quwata illa billah. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka niscaya Allah akan membukakan pemahaman kita kepada banyak ilmu. Jadi kalau kita belajar ini nggak paham, belajar itu nggak paham, atau belajar mungkin nggak nyantol-nyantol, maka pesan Allah dalam surah Al-Baqarah 282, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, kita akan dibantu cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kecerdasan itu juga insya Allah berbanding lurus dengan ketakwaan. Baik, kita lanjut sekarang, masih tadi sedikit ya, bab masalah menghila ya, bersumpah untuk tidak mau menggauli istrinya. Maka kalau laki-laki bersumpah seperti itu, maka dikasih jatah waktu maksimal berapa? 4 bulan. Setelah itu wajib bagi si laki-laki tadi memutuskan apakah mau lanjut atau mau pisah. Kalau lanjut berarti dia ya rujuk saja sudah, maaf-maafan dengan istrinya setelah 4 bulan. Tapi kalau itu bukan hitungan iddah ya, 4 bulan bukan hitungan iddah. Memang peraturannya segitu, 4 bulan. Meskipun ulama beda pendapat. Di antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Jarir, beliau berpendapat bab masalah ini. Artinya kalau suami menghendaki pisah, kata beliau tidak perlu iddah lagi, karena itu sudah termasuk iddah 4 bulan. Karena kata Ibnu Abbas, sejatinya iddah itu adalah untuk mengetahui kosongnya rahim. Masa iddah 3 bulan atau 3 kali suci itu sekedar untuk mengetahui betul-betul memastikan rahim perempuan itu kosong dari janin. Itu prinsip iddah. Tapi menurut pendapat jumhur ulama, termasuk pendapat beberapa sahabat-sahabat yang lain seperti Ibnu Mas'ud dan yang lain, maka ila tidak termasuk bagian dari iddah. Artinya karena itu bukan talak, maka setelah 4 bulan berakhir selesai, maka ketika suami mengatakan sudah pokoknya setelah 4 bulan ini selesai 4 bulan itu, maka dia memutuskan dah sekarang kita pisah aja. Nah, ketika dia mengatakan pisah, barulah berlaku masa iddah setelahnya itu ya. Jadi jumhur ulama berpendapat yang ini, dan saya pribadi mengambil pendapat yang ini, bahwa ila bukan termasuk iddah karena ila belum talak. Baik. Nah, maka itulah terjadi begitu di Arab Saudi dulu, mungkin sekarang juga banyak. Seorang laki-laki banyak yang dendam dengan istrinya, dendam, jengkel, marah dengan istrinya, maka disumpah tidak mau mencampuri istrinya. Itu adalah salah satu bentuk penyiksaan kepada wanita di zaman dulu. Kenapa? Dengan begitu si perempuan itu gak bisa bergerak bebas. Mau nikah lagi statusnya masih istri orang. Tapi kalau dibilang istri kok diperlakukan tidak seperti istri, digauli tidak, bahkan mungkin tidak diberi nafkah. Bahasanya kita itu namanya dikelewer. Bahasa kita ya, klewer itu kalau naik sepeda ya ta, boncengan belakang itu ada tali karet, karetnya itu ngelewer, itu namanya diklewer tuh begitu. Artinya apa? Istri gantung. Istri gantung ya. Gantung itu artinya di klewer itu. Bingung juga jelasinnya. Susah ya. Ya klewer itu digantung gitu ya. Digantung itu di klewer. Nah, jadi dibuat sengaja gitu. Memang bentuk menyiksa si perempuan. Ya, bentuk dendamnya. Maka yang demikian ini dalam Islam tidak boleh. Nah, subhanallah ya, Islam ini syariatnya memuliakan wanita. Maka kalau ada wanita dizolimi begini, maka langsung dia dilindungi syariat. Kenapa? Tidak boleh disiksa terlalu lama. 4 bulan ini sudah menjadi sebagai efek jera buat dia. Kalau si perempuan itu mau taat, ya taat, berubah. Kalau tidak, suaminya memberi keputusan. Kan gitu. Dan ila ini adalah bisa sebagai bentuk hukuman suami, atau dari istri yang memang sudah durhaka kepada suaminya, atau suami zalim kepada istrinya. Pokoknya dibatasi 4 bulan masa pisah itu. Ila tidak berlaku bagi suami yang kerja di Kalimantan, istri di Jogja. Ya, cari nafkah kan, kerja di perusahaan batu bara. Mas, kamu udah kerja 5 bulan mas, berarti kamu sudah mengilak saya mas. Gak ada hubungannya dengan ilak ini deh, ini cari nafkah, beda gitu kan. Tapi kan kamu nggak pernah menjimai aku mas, wah aku di sini kok. Lah iya, gimana cara jimaknya? Kan jauh kan. Nah kan nggak bisa, nggak mungkin. Online juga nggak bisa. Gimana caranya jima online? Jima online nggak bisa. Walaupun sudah lewat web 4.0 juga tetap nggak bisa. Itu gimana caranya?
Nah, oleh karena itu tidak termasuk ila, karena berpisah jihad, berpisah cari nafkah tidak termasuk. Adapun perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya pergi, hilang antah berantah, nggak jelas, hilang ini, nggak ada kabar ini, sampai mungkin 7 bulan nggak pulang ini si suami ini, nggak ada kabar, dikontak nggak bisa, keluarganya juga menghubungi nggak bisa, maka status si perempuan tidak boleh nikah lagi, karena status dia masih istrinya si suami. Karena suaminya pergi ini mungkin memang dia ini tidak bermaksud menceraikan, tapi mungkin di perjalanan dia dimakan harimau gitu ya, atau misalnya apalah ya, kecelakaan, kita nggak tahu kan, ada mungkin dia kerja di kebun binatang kan, kita nggak tahu, sehingga mungkin dia dimakan buaya atau harimau, dan istrinya nggak tahu kabar ini misalnya gitu ya, maka status si istri belum boleh nikah, meskipun secara syariat dia sudah statusnya cerai mati, cerai pisah kan, karena mati meninggal dunia, tetap dia belum bisa nikah sebelum keputusan dari qadhi atau hakim, atau kalau kita sekarang pengadilan agama. Maka karena kabarnya nggak jelas, kecuali dapat kabar ternyata suaminya meninggal dunia dimakan harimau, ketahuannya sudah 10 bulan berpisah, maka seketika perempuan itu sudah boleh nikah. Kapan nikahnya? Tanya dulu meninggalnya kapan. Dapat informasi meninggalnya si suami ternyata sudah sekitar 5 bulan yang lalu. Kan itu ketemunya bulan ke-10, 5 bulan yang lalu suaminya meninggal. Masa idah kalau laki-laki meninggal, masa idahnya istri berapa tuh? 4 bulan 10 hari. Berarti kan kalau 5 bulan sudah selesai masa idahnya, dia si perempuan tadi langsung boleh nikah lagi. Alhamdulillah, nek payu. Nah itu. Nah ya, kuncinya itu. Karo macan ya ora tole. Nah itu. Ini masalah bab masalah ilah. Maka perempuan-perempuan yang ditinggal pergi suaminya kayak Bang Toyib, nggak tahulah, nggak ada kabar, hilang, nggak jelas, maka tetap harus membuat keputusan jelas ke pengadilan untuk statusnya cerai atau tidak. Nggak boleh nikah tanpa adanya surat resmi cerai. Ini Islam melindungi hak-hak wanita. Terakhir bab masalah li'an. Artinya li'an itu dari kata la'an, laknatullah, laknat. Laknat itu ya, li'an itu artinya laknat. Artinya sumpah laknat, tuduhan laknat. Artinya laknat itu ya sumpah celaka, itu laknat. Li'an bahasanya itu. Ini kisah li'an ini di zaman Nabi SAW terjadi ketika kasus seorang laki-laki datang kepada Rasulullah yang bernama Hilal bin Umayyah. Siapa? Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ada apa Hilal? Ya Rasulullah, istri saya berzina ya Rasulullah. Siapa nama istrinya? Namanya Bu Hilal. Nah, Hilal punya istri, siapa namanya? Ya, cerdas dikit lah, kan udah makan tadi. Mungkin karena makannya sego macan, nggak cerdas-cerdas. Malah berangasan kayak macan. Kasih mas. Nah maka Hilal ini ditanya Rasulullah, betul kamu ngelihat? Betul ya Rasulullah, istri saya telah berzina. Kalau gitu tunjukkan saksi-saksinya. Beri saya 4 saksi. Ya Rasulullah, mana mungkin saya bisa menghadirkan saksi? Apa pendapatmu dengan seorang suami yang betul-betul melihat dengan mata kepalanya istrinya telah berzina dengan laki-laki lain, telah ada laki-laki lain di atas perut istrinya? Kata Rasulullah, hadirkan saksi. Kalau tidak, punggungmu akan aku cambuk. Karena menuduh istri berzina kan dicambuk 80 kali. Maka kata Nabi, berikan saya saksi, kalau enggak punggungmu saya cambuk. Ya Rasulullah, kata Hilal protes lagi, aku bersumpah, nggak mungkin saya melihat istri saya berzina lalu saya suruh dia tunggu dulu sebentar, tak cari saksi ya. Kamu nak actionnya tetap gitu ya, kan nggak mungkin kan? Kamu tetap bertahan, saya tanya cari saksi dulu, nggak mungkin. Kata Hilal, ya Rasulullah, demi Allah, pasti akan turun sebuah ayat yang akan menyelamatkan punggungku dari cambukanmu ya Rasulullah. Disitulah akhirnya turun surat An-Nur. Surat ke berapa? 24. Ayat ke turunnya ayat ke-4, 5, 6 sampai 10. Posisi sebelah kiri, Bang.
Posisi sebelah kiri sampai bawah. Iya, sebelah kiri sampai bawah. Masa ke atas? Nggak mungkin dong. Pertengahannya. Oke, ayat 4 sampai ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik berzina dan mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka 80 kali. Kalau yang nuduh nggak bisa ngasih bukti saksi 4 orang, maka dicambuk 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini nuduh tetapi nggak punya bukti, tetap ngeyel, nggak punya bukti, maka dicambuk 80 kali. Setelah itu dia tidak bisa menjadi saksi dalam perkara apapun, baik saksi pengadilan, saksi pernikahan, dan saksi-saksi yang lain. Illa alladhina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, ini pengampun penyayangnya Allah ya. Ayat ke-6. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas sadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak punya saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang, kan 4, harusnya 4, maka kesaksian masing-masing orang tadi ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, maka sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Ingat kata Allah, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Dan sumpah yang kelima, jadi satu orang ini kan harusnya harusnya ada 4 orang saksi, karena enggak ada maka ditebus dengan 4 kali sumpah. Kemudian ditambah lagi sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika dia termasuk orang yang berdusta. Ini ayat ke-7. Ayat yang ke-8, dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia juga bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk pendusta. Jadi kalau suaminya nuduh istrinya berzina, suaminya nggak bisa kasih saksi, suami nggak bisa kasih saksi, tapi saya yakin istri saya berzina. Maka kalau dia ingin selamat dari cambukan atau hukum rajam, kan kalau perempuan berzina dirajam kalau yang sudah nikah, supaya dia selamat dari rajam, dari cambukan, dia pun harus bersumpah li'an. Bersumpahnya sama 4 kali, yang kelima laknat. Sumpah yang 4 kalinya apa? Ya Allah, demi Allah saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina. 4 kali. Nah yang kelima, demi Allah kalau saya ngomong dusta, saya yang terkena azab. Tapi kalau suami dia yang menuduh yang berdusta, Allah timpakan azab kepadanya. Itu yang kelima. Ini yang pertama, yang 1, 2, 3 sampai 4 sumpah bahwa dia tidak berzina. Nah, yang kelimanya baru laknatnya di situ ditimpakan. Dan sumpah yang kelima, kemurkaan Allah menimpa dia, si istrinya, jika dia suaminya termasuk orang yang berkata benar. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Ini subhanallah, pemurahnya Allah ya. Dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha bijaksana. Coba ya, ini turunnya ayat ini memudahkan. Caranya gimana ya? Istri ini selingkuh, ngelihat dengan mata kepala tapi nggak punya saksi. Terus menghukumnya gimana? Jelas-jelas kita ngelihat, misalnya gitu ya. Kan turunlah ayat ini untuk mempermudah. Udah gampang lah, apa? Sumpah saja. Nah, tapi sumpah ini nggak bisa buat main-main. Sekali dia bersumpah,
wah sudah itu. Hukum Allah itu langsung bekerja, tinggal nunggu saat-saat detik-detiknya langsung tuh kena bala itu sih pendustanya, entah laki-lakinya entah istrinya. Maka ketika tadi kisah Hilal bin Umayyah tadi mendatangi Rasulullah, maka akhirnya turun ayat ini, ya Hilal kemarilah. Kenapa? Telah turun ayat dari Jibril alaihissalam. Allah telah menyampaikan firman-Nya, menyelamatkan punggungmu. Alhamdulillah, kata si Hilal. Bagaimana ayatnya ya Rasulullah? Dibacakan yang ini tadi oleh Rasulullah. 4 ayat tadi itu, ayat 4, 5 sampai 10. Kemudian Hilal bersumpah, aku bersumpah aku telah menyaksikan istri saya berzina. Aku bersumpah saya melihat istri saya berzina sampai 4 kali. Yang kelima kata Hilal, kalau sampai saya dusta bohong, saya siap kena azab seketika. Maka langsung Rasulullah memerintahkan istrinya, siapa tadi? Bu Hilal. Bu Hilal, sini Bu Hilal. Datang dia mendekat. Kata Rasulullah, kamu kalau tidak berani bersumpah, berarti kamu pendusta. Kalau kamu nggak berani bersumpah, berarti kamu jujur. Tapi kalau kamu sumpah, maka salah satu di antara kalian pasti pendusta. Entah suaminya, entah istrinya. Kalau dua-duanya kan sama-sama sumpah. Mana yang benar kan kita nggak tahu. Mengerikan loh sumpahnya. Maka kata Nabi, salah satu di antara kalian pasti pendusta. Istrinya berani sumpah juga. Saya bersumpah, saya tidak berzina. Saya bersumpah, saya tidak berzina. Saya bersumpah tidak berzina sampai diulang 4 kali. Pas mau ngomong yang kelima, sahabat Nabi, udah cukup, jangan sebutkan yang kelimanya, bahaya. Itu pas bagian li'annya itu di situ yang kelima. Jangan sebutkan. Maka si perempuan tadi tidak berani menyebutkannya. Dia menundukkan kepala. Orang-orang sahabat Nabi berpikir si perempuan istrinya bakal mengakui perbuatannya. Ternyata setelah nunduk, dia menengadahkan lagi kepalanya. Dia katakan, demi Allah, aku tidak akan membuka aib kaumku sendiri. Terus dia pergi. Tapi kan dia sudah sumpah tadi yang pertama, yang 4. Nggak bisa diremehkan yang 4 tadi, walaupun laknatnya belum diucapkan. Kata Nabi, sekarang gini aja deh, untuk memutuskan ini, maka kita tunggu saja apakah dia hamil atau tidak. Kalau ternyata dia, Bu Hilal tadi ternyata hamil, kemudian lahirlah bayi, kan dia selingkuhnya dengan Syarih bin Sahma. Ini pria selingkuhannya. Karena kata si Hilal, aku melihat Syarih bin Sahma berzina dengan istri saya. Maka kata Rasulullah, kan Rasul kenal dengan Syarih bin Sahma, ciri-cirinya Rasul kenal. Maka kata Rasulullah, kalau nanti ternyata dia melahirkan bayinya, kelopak matanya hitam kayak pakai celak, kemudian betisnya montok gitu ya, betisnya montok dan agak ginuk-ginuk gitu. Ginuk-ginuk montok gitu ya, mentok ginuk-ginuk lah. Susah jelaskannya. Bayangkannya mudah, jelaskan susah. Nah, kata Rasulullah, kalau nanti kelopaknya itu ada hitam-hitamnya, kemudian betisnya montok, juga pantatnya montok, bisa dipastikan itu adalah anaknya Syarih bin Sahma. Kita tunggu saja 9 bulan 10 hari ke depan. Betul, istrinya hamil. Masih ditunggu ini. Apakah ini anaknya mirip siapa? Keluar begitu betul apa tidak? Ternyata setelah lahir bayinya langsung dilaporkan ke Rasul. Ya Rasul, muatane ireng kan gitu ya. Kayak Syarih bin Sahma, matanya hitam. Montok ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, berarti wanita itulah pendusta. Maka sejak itu langsung diceraikan dan haram selama-lamanya, tidak boleh nikah lagi. Dan tidak ada istilah rujuk dalam li'an. Saya ulangi, li'an itu tidak ada rujuk. Sekali cerai seterusnya. Hampir mirip dengan, bukan hampir mirip, ini lebih berat daripada talak 3. Talak tilu itu kan sampai 3, habis itu kan nggak boleh kembali lagi dengan syarat. Tapi kalau mau balik, istrinya harus nikah dulu. Bukan di skenario, nikah murni aja gitu, polos nikah gitu aja sudah nikah, sampai mereka bercerai karena suatu keadaan aja gitu. Baru dia halal lagi nikah dengan suaminya. Masih bisa balik. Tapi kalau li'an, kata para sahabat, Rasul pernah menceraikan beberapa kasus li'an, dua-duanya li'an, maka Rasul menceraikan mereka selama-lamanya dan tidak pernah merujukkan mereka lagi. Itu kasus masalah li'an. Maka kalau sudah sampai bersumpah nuduh istrinya berzina, istrinya ngeyel juga. Saya bersumpah saya tidak zina. Saya bersumpah cuma sebentar. Saya bersumpah saya tidak zina. Tapi ngomong cuma sebentar. Nah, itu termasuk dia jujur sebenarnya dia. Nah, kalau gitu dia sudah pokoknya diceraikan selama-lamanya. Itu bab masalah li'an.
Paham sampai di sini? Oleh karena itu jangan sembarangan dalam hal ini. Ya kita harus istiqomah. Terakhir sebagai penutup, habis ini kita tanya jawab ya Mas Habib. Dalam pernikahan itu istilah kata itu ada pertemuan, ada perpisahan. Pertemuannya itu ya pertemuan karena pernikahan, perpisahannya itu bisa karena kematian. Ini perpisahan di dunia, atau berpisah karena kematian, atau berpisah karena keadaan. Kalau berpisah karena kematian, is okay, never mind. Tapi kalau berpisah karena keadaan, harus kita pastikan bahwa kita bercerai itu karena ketakwaan. Itu harus diingat-ingat. Bercerai harus karena ketakwaan. Tidak boleh cerai di luar alasan takwa. Makanya kemarin saya bahas di surat Al-Anbiya ya, surat At-Tolak ayat 1 itu. Surat Tolak ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Kata Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini, wahai Nabi, kalau kamu ceraikan istri-istrimu maka ceraikanlah mereka di saat mereka bisa menghadapi masa iddah. Lalu hitunglah masa iddah itu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Maksudnya takutlah kamu kepada Allah. Kamu ceraikan karena apa? Kalau ceraikan karena Allah, karena kau di jalan Allah, dia sudah mulai lari dari jalan Allah, maka kau selamat. Tapi kalau sampai kamu bermain-main menceraikan istrimu karena dosamu, karena kesalahanmu, maka kau akan dapatkan malapetaka setelah ini. Artinya nikah itu orang mesti karena takwa, cerai pun tidak boleh cari alasan yang lain. Cerai pun harus karena takwa. Karena dia dulu nikah alasannya takwa, cerai pun harus karena takwa. Bukankah kita nikah karena ingin menjaga pandangan? Betul? Kita nikah ingin menjaga syahwat? Betul? Kita nikah karena ingin menjaga apalagi kehormatan, ingin punya anak banyak, ingin kemana-mana jalan bareng-bareng, ingin pokoknya banyaklah keindahan ibadahnya di sana. Maka kalau niatnya ibadah, maka cerai pun harus karena alasan ibadah. Misalnya ini istri diajak taat susah, dia ajak pengajian susah, terus sama suami sering membantah, sering membangkang. Dia lebih taat kepada bapaknya, kepada ibunya daripada suaminya. Terus disuruh supaya jangan foto-foto selfie, kamu sudah menjadi istri saya, maka di Instagram jangan ada lagi foto-foto selfiemu, aku cemburu sayang. Kata istrinya, Mas, kita ini sudah nikah, siapa sih mau ganggu aku? Orang juga tahu kok, toh kamu juga di situ tulis kok di Instagramku kan, di bionya kan ada Instagrammu. Istrinya istri kamu kan sudah tulisan istrinya si fulan ini, si suaminya ini. Terus saya juga di situ ada fotomu juga. DP-nya kan foto kita berdua. Kata suaminya, sayang, memang kita foto berdua, tapi namanya setan itu bisa saja hadir untuk memisahkan kita berdua. Sebagaimana sihirnya Harut dan Marut. Saya kepingin pokoknya foto selfiemu dihapus semuanya, jangan sampai ada lagi di situ. Foto yang gaya-gaya lo ya. Foto itu nggak semuanya haram. Kalau misalkan gini, kayak di teras dakwah ya, habis pengajian terus kita foto bareng-bareng, terus diposting, itu kan ada masalah. Tapi yang bermasalah itu yang kalau misalnya foto sendirian terus gini, itu masalah. Gimana gitu, gitu lah ya. Coba antum kasih contoh dong. Oh, tidak mau saya. Ya pokoknya gitu-gitulah ya. Nah yang foto-foto gitu-gitu ya. Atau masa akhwat rajin pengajian teras dakwah kok bikin video pendek, entah apa. Itu kan bikin suami-suami orang lain kacau ini. Nah suaminya pengen dihapus yang begitu itu, tapi istrinya tetap ngeyel. Enggak kok mas, wah aku niatnya nggak apa-apa kok, gitu kan. Aku juga sekaligus biar endorse kosmetik, alasannya macam-macam itu. Maka kalau sudah begitu, kalau suami menceraikan, halal bagi dia. Selamat si suaminya, si perempuan ini bakal celaka setelah perceraian. Hinanya si perempuan ini luar biasa, akan bertumpuk-tumpuk menimpa pada dirinya. Entah itu pipinya yang halus, tiba-tiba salah kosmetik, brewokan, kan bisa jadi kayak kasih mas. Nah ini salah kosmetik ini. Salah kosmetik brewokan dia. Pokoknya azab Allah itu macam-macam bentuknya gitu. Nah itulah dia. Makanya hati-hati kalau bercerai bukan karena ketakwaan, tapi kalau anda yakin sudah di jalan Allah dengan terpaksa, ya Allah aslinya saya itu masih mencintai dia,
Aslinya saya ini sayang sama dia ya Allah, tapi saya nggak kuat asli ya Allah. Daripada saya stroke, mending saya cerai. Maka dia milih menceraikan istrinya dengan berat hati dan penuh kesabaran. Rob, ampuni hamba ya Allah, gagal memegang amanahmu, gagal mendidik wanita ini ya Allah, maafkan aku, kata si suaminya. Maka setelah bercerai, dia sibuk mendekatkan diri kepada Allah, berjuang di jalan Allah. Nanti dia akan mendapatkan kemuliaan setelah itu. Pasti, tidak mungkin tidak. Kan kasusnya seperti yang dulu saya ceritakan di pertemuan yang lalu, bagaimana Abdullah bin Mubarak menceraikan istrinya gara-gara istrinya membenci Abdullah bin Mubarak menyuguh tamu dengan menyembelih kudanya. Padahal itu kuda satu-satunya untuk jihad, untuk pergi, untuk dakwah, untuk dagang. Kuda cuma satu, ada tamu, 10 orang datang, tamu-tamu istimewa ini, disembelih kudanya. Istrinya kelihatan gak suka. Ya Allah mas, segitu-gitu amat sih sama tamu mas. Kita itu mbok belah pitik ira apa-apa kok datang belah jaran gitu kan. Kok pakai kuda disembelih. Selesai ngurusin ngidangin tamu segala macam, muncullah kata-katanya Syekh Abdullah bin Mubarak seperti judul pengajian kita malam hari ini. Apa kata Syekh Abdullah bin Mubarak? Kata beliau, seorang wanita sepertimu haram, tidak pantas bersanding dengan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tidak akan mungkin bersanding dengan wanita semacam engkau. Bagaimana Abdullah bin Mubarak ini sangat dermawan, masa bersanding dengan istri yang kikir. Dia sangat tahu suaminya sering ceramah, sering dakwah, kurang apa ngajar ke istrinya. Istrinya ternyata masih punya sifat kikir, bakhil, masih ragu dengan Allah dan Rasulnya. Nah makanya diceraikan. Setelah cerai kok ya datang bapak-bapak, Syekh, sesungguhnya anak saya ini nangis terus di rumah. Lah kenapa? Ibunya meninggal, terus sampai sekarang masih meratap-ratap terus. Syekh, nanti kan kau ceramah, tolong ceramahlah tentang kesabaran dan ridho dengan takdir Allah. Anak saya biar tak ajain supaya terhibur, nggak nangis lagi, nggak bersedih lagi. Kata Syekh Abdullah, baiklah kalau begitu. Nah, selesai ceramah, dia anaknya pulang, anaknya cerita sama ayahnya, ya alhamdulillah setelah mendengar ceramah Syekh Abdullah bin Mubarak, maka saya sudah tidak sedih lagi. Sekarang aku bisa tersenyum wahai ayah. Ya demi Allah, telah banyak laki-laki datang kepadamu ya untuk melamar untuk aku, meminang untuk menjadikan aku sebagai istrinya. Selama ini telah aku tolak. Ya, kalau nanti datang lagi laki-laki, carikan aku yang akhlaknya, ilmunya semisal dengan Syekh Abdullah bin Mubarak. Goleki angel setengah mati. Sing soleh kaya kan angel kepiye carane. Bapaknya pusing nyari laki-laki soleh kan longko, ya kan? Udah datang aja, pergi ke tempat Syekh Abdullah. Syekh, terima kasih. Kenapa? Anak saya sudah nggak sedih lagi, sudah gembira. Syukurlah, alhamdulillah. Syekh, ya, ini anak saya ceritanya pingin nikah tapi mau cari laki-laki yang soleh seperti engkau. Syekh, maukah engkau menikahi anak gadis saya? Ya Allah, iki tenan pak? Ya tenan. Ya orang ngono-ngono tenan, masa Syekh Abdullah kok ya celelean, nggak mungkin. Syekh Abdullah bin Mubarak, lah emang ada apa? Anak saya ini selama ini pengen nikah, telah banyak laki-laki ditolak. Yang dia inginkan hanyalah laki-laki semacam engkau. Syekh, nikahlah dengan putriku. Gitu. Kebetulan Syekh Abdullah baru saja cerai, baru aja jadi duren, ya kan, duda keren. Akhirnya nikahlah mereka. Setelah nikah, bapak mertuanya ini, bapaknya si gadis, memberi kepada Syekh Abdullah bin Mubarak ini hadiah 10 ekor kuda. Plus dikasih rumah lengkap dengan perabotannya. Masya Allah. Kuda yang satu tadi diganti dengan 10. Malam harinya Syekh Abdullah bermimpi. Dalam mimpinya itu ada suara mengatakan kepada dia, wahai Abdullah bin Mubarak, sesungguhnya wanita yang buruk itu, yang kikir itu telah diganti dengan wanita yang solihah lebih baik dan masih perawan. Dan kudamu yang satu itu telah diganti menjadi 10 ekor kuda. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini pentingnya ketakwaan, pasti diganti dengan yang lebih baik. Jangan jadikan ini sebagai dalil gampang menceraikan istrinya. Ya, iya benar, dikit-dikit tak cerai kamu. Terus langsung mikir, dapat siapa ini habis ini? Ngajar. Nggak boleh, itu namanya kurang ngaji. Udah kurang ngaji. Udah Mas Habib gitu aja ya. Barangkali yang mau bertanya.